Dua sisi kami lanjutkan kembali pemirsa. Mas Boy silakan dijawab tadi bahwa ini serta-merta bahwa pejabat negaranya sudah dibebaskan, tidak ada tindak pidana di sana sehingga yang ikut melakukan pun bisa terbebaskan. Sebelum ke situ, proses penanganan perkara yang saya anggap mangkrak aja saya gugat pra peradilan. Itu dengan rumusan penghentian penyidikan secara material atau diam-diam. Lah kalau ada SP3, masa kemudian saya tidak pra peradilan? Itu judulnya dulu itu. Maka saya mengatakan bahwa SP3 itu tidak sah dengan segala dalilnya. Kalau dalilnya tadi serta-merta, kita sistem hukum kita ini kan warisan Belanda, tidak menganut sistem jurisprudensi, katanya kan begitu kan. Meskipun tadi beriringan, kalau saya menganggap tidak beriringan tetap berbeda, maka itu nanti saya bawa ke pengadilan dalam bentuk pra-peradilan, saya uji di hadapan hakim. Nanti mari kita bertarung di situ gitu loh. Pendapatnya Pak Gufron dan pendapatnya saya. Kan itu, bahwa ada 5 alasan, tapi yang saya buka memang baru 3 itu kan. Itu yang alasan kedua. Alasan pertama katanya tidak ada penyelenggara negara, tapi dalam dakwaan meskipun belum tersangka ada Doro Jatun Kuncoro Jakti, itu penyelenggara negara. Ketiga, bahwa saya dulu menang pra peradilan tahun 2008 di Pengadilan Jakarta Selatan atas SP3 Samsul Nur Salim juga. Dan itu alasannya waktu itu pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Nah itu akan saya bawa ke pengadilan. Yang nomor 4 itu malah masukan dari mantan penyidik, yang nomor 5 masukan dari mantan penuntut yang dulu di KPK. Nanti saya buka aja di pengadilan lah. Masa nggak punya senjata rahasia mau perang gitu kan. Disisakan buat di pengadilan ya. Pak Gufron tadi dikatakan penyelenggara negaranya kan ada satu lagi walaupun bukan statusnya masih saksi ini belum tersangka. Kenapa tidak di sana dulu masuk KPK sebelum mengeluarkan SP3? Jadi masalahnya bukan karena alasan ada tidaknya penyelenggara negara, bukan. Mau ada penyelenggara negara, mau kemudian non penyelenggara negara, tapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif pidana, bukan wedereh matehlich. Ini bukan urusan subjek, tapi urusan perbuatannya. Perbuatannya terbukti benar begitu. Tapi kemudian ditafsiri atau dikategorikan oleh hakim itu sebagai perbuatan bukan perbuatan pidana. Dan perlu dijelaskan ya, ini bukan produknya Pak Gufron, bukan produknya kami kan baru apa setelah. Jadi konstruksi perkara tersebut adalah Safrudin Arsat Tumenggung atau SAT melakukan tindak pidana, jadi dakwaannya itu melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Samsul Nur Salim dan IC Nur Salim. Kalau kemudian ada yang lain-lain, kami terbuka gitu. Artinya kalau mungkin ada fakta-fakta bahwa ternyata ada perbuatan lain, itu bisa tetap kami buka. Tadi pertanyaan Mas Boy yang belum terjawab, kenapa ada saksi lain, kenapa nggak masuk ke sana dengan nama mantan sekali lagi, kami hanya konsisten pada dakwaan. Dakwaan terdahulu yang kemudian di Safrudin Arsat Tumenggung, itu SAT tersebut dianggap bersama-sama dengan Samsul dan IC. Perkara ada subjek yang lain, mungkin dalam perbuatan yang lain. Tapi di putusannya yang SAT itu dianggap bertindak melakukan kejahatan tindak pidana bersama SN dan IM. Ya, apapun itu sesuatu yang dakwaannya pertama kalau kita berdebat yaitu tadi ada Doro Jatun Kuncoro Jakti yang didakwa bersama-sama. Itu loh. Jadi ini nanti yang saya bawa ke hakim, nanti hakim biar menilai. Termasuk itu tadi bahwa apakah ini dalam konteks yang harus pengertian menyatakan bukan perbuatan pidana, ini kan hakim Mahkamah Agung. Kan gitu. Kalau nanti diajukan lagi ini juga tidak ada larangan kok sebenarnya. Dibawa ke pengadilan, terus nanti juga banding, juga kasasi, bisa aja juga berbeda, bisa juga sama gitu loh maksudnya. Jadi jangan buru-buru deh gitu loh. Maksud saya sebenarnya begitu, kalau boleh udah terlanjur mau apa lagi. Sebenarnya saya masih berharap dibawa ke pengadilan dulu, terus nanti biarlah hakim yang menentukan ini ada pidana atau tidak ada pidananya. Karena bukti cukup. Perbuatannya terbukti bahwa ini dipidana dan bukan, ini levelnya maksud saya ini level hakim. Anda lihat buru-buru KPK-nya di sini mengeluarkan SP3. Iya kan masih waktu kan gitu kan. Maksud saya kalau dalam pengertian memang KPK ini dalam pengertian mau versi saya loh, kalau mau sungguh-sungguh bawa dulu ke pengadilan Samsul Nur Salim sama IC gitu. Jangan buru-buru bawa dulu ke pengadilan. Kenapa buru-buru SP3-nya? Kenapa kemudian pada penilaian tidak buru-buru itu kan penyidikannya 2018, ini 2021, 3 tahun lebih. Itu pertama tentang waktu. Pertanyaan kedua, kenapa kok kemudian KPK yang menghentikan? Kok tidak
dibiarkan saja diajukan saja ke persidangan, kemudian biar hakim yang memutus. KPK tentu taat hukum bahwa putusan atas perbuatan yang akan diajukan kepada sidang yang sebagaimana diusulkan oleh Mas Boyamin itu adalah perbuatan yang sudah diputus. Jadi prinsip putusan atau putusan hakim itu res judicata profitate habetur. Apa maknanya? Putusan hakim itu apapun, mau katakan Anda mengatakan tidak benar, tapi hakim adalah pemutus Sudah diputus akhir. begitu oleh hakim. Tidak ya? boleh kemudian Oke. kita mengatakan menafsiri berbeda lagi dari putusan hakim. Oke. Tapi kan gini, satu pertanyaan, apakah ketika ini ada pasal 40 revisi itu, kemudian sudah ada peraturan KPK tentang mekanisme penghentian penyidikan, Pak Gubron? Silakan dijawab, Pak. Peraturan atau pasal 40 itu tidak memandatkan kepada KPK untuk mengaturnya lebih lanjut. Ya, pertanyaan saya, Ya, tidak ada. nggak? Tidak ada, Ya, berarti sudah tidak nggak ada, ada ya. gitu loh. Tidak ada. Berarti Dan kami ini merasa akan tidak perlu. Karena saya ukurannya jadikan- ukurannya jelas di pasal 109 KUHP. Ya. Bisa karena hukum, artinya karena bukti-bukti kami tidak menemukan, atau demi hukum. Kalau perkara ini adalah demi hukum, karena hukum sudah memutuskan di Betul, saya cuma perkaranya tanya, sudah ada Ya, tidak peraturan ada. belum Tidak kan? ada. Tidak Nah, ada. kalau belum Poinnya nanti apa? saya bawa ke pengadilan Oke. bahwa peraturan Karena tentang penghentian peraturan penyidikan yang di di- polisi di jaksa itu ada breakdownnya untuk iya, peraturan silahkan. yang lebih teknis. Peraturan Maka yang ini dimandatkan sudah dari Bank Bentar, Arteria ke KPK, Undang-Undang 19 2019 Ya nggak apa-apa, Pak. Ini nomor kan 40, perdebatan. tidak ada mandat mandatnya, itu. mandatnya betul, begitu. tapi Oke. tidak ada mandat pun kan seperti misalnya saya gugat SP3-nya jaksa atau polisi. Itu ada peraturan Kapolri. Berdasar dari situlah Oke. kita berdebat, ada gelar perkara, ada begini Oke, teknis. itu Begitu nanti di gitu loh. pengadilannya, Jadi, oke. pertanyaan berikutnya adalah gitu loh. Boleh nggak Ya, pakai co-host oke. jadi Hah? co-host sedikit gitu aja. Ngambil kerjaan saya ini. Ayo, Oh, ya, silakan enggak. apa? Nanti ke Pak Bang Oto sebenarnya. oke. Apakah permohonan itu sudah pernah diajukan kepada KPK, jangka waktu kapan dan lain sebagainya? Permohonan untuk menghentikan penyidikan ini dari Oke. sisi tersangka. Oke, gitu. ada apa Masih- enggak Bang Oto? Nanti dijawab. Usai jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi.